membersihkan hati-hati kita. Dan yang terakhir adalah tentu kejujuran ini penting kita bahas. Kenapa? Karena keutamaannya sangat banyak. Apa keutamaan jujur? Keutamaan jujur itu yang pertama adalah kejujuran itu akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita jujur akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berbuat jujur. Dalam hadis lain disebutkan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena yang namanya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Jujur itu adalah sumber segala kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, yang namanya kebaikan itu akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula yasduq, sesungguhnya orang tersebut akan terus berbuat jujur hatta yakuna siddiqa, sampai orang tersebut dikatakan orang yang jujur. Nah, jadi ternyata kebaikan ini sumbernya dari kejujuran, dan kebaikan inilah yang akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang jujur inilah yang akan masuk surga. Makanya keutamaan jujur itu adalah salah satunya akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam lirrajul ladzi qala walladzi akramaka bil haqq la atatawwa syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Ada orang yang mengatakan, ya, demi Allah, walladzi akramaka bil haqq, ya, demi yang telah memuliakan kamu dengan kebaikan. Maksudnya demi Allah, ya Rasulullah, saya tidak akan melaksanakan amal tatawwu. La atatawwa'u syai'an. Saya tidak akan mengamalkan amalan sunnah. Dan demi Allah, saya tidak akan mengurangi kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada saya. Jadi saya hanya akan melaksanakan yang wajib saja. Apa kata Rasulullah SAW? Qala, beliau mengatakan, aflaha in sadaqa. Maka dia akan termasuk orang yang bahagia kalau dia jujur. Audakhalal jannata in sadaqa, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga jika dia termasuk orang yang jujur. Tapi bukan berarti kalau begitu mah cukup saja dengan amalan wajib, enggak. Ya. Kalau tadi pagi saya sempat lihat video pendek, ya, Ustadz Abdul Somad pas acara di Jakarta. Beliau ada pertanyaan dari artis, kemudian jawaban beliau adalah, kata beliau, amalan orang itu ada 3 katanya kalau dibagi. Pertama ada amalan pokok, yang kedua ada amalan penunjang atau tunjangan, yang ketiga ada bonus. Itu kan kata beliau seperti itu. Amalan pokok itu yang wajib-wajib. Kalau tunjangan, ya namanya juga tunjangan, amalan sunnah. Kalau bonus apa? Bonus itu adalah pekerjaan kita, profesi kita, ketika digunakan untuk melakukan kebaikan, itulah bonus. Kalau seandainya ada dosen yang sholat di awal waktu, ya itu mah biasa. Kenapa? Karena itu amalan pokok. Tapi kalau dia seorang dosen, kemudian ketika mengajar itu jujur betul-betul pingin supaya anak didiknya itu nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ketika ada ahli hukum yang yang keahliannya tersebut digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu adalah dia mendapatkan bonus. Ini kan kaitan dengan kejujuran itu. Jadi kejujuran itu apa? Salah satu yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa yang kedua, ya, kenapa kejujuran ini penting? Karena tidak ada nikmat yang lebih besar, ya, setelah nikmat keislaman, lebih utama daripada nikmat jujur. Jadi setelah kita Islam, nikmat yang paling utama itu nikmat kejujuran. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-69 disebutkan bahwa wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Sungguh orang ini akan akan bersama, ya, mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu mereka akan bersama-sama siapa? Alladzina an'amallahu 'alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? An-nabiyyin, para nabi. Jelas.
Derajatnya tinggi. Kemudian yang kedua adalah was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur. Kemudian wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini dalam surat An-Nisa ayat 69. Bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 119, ini ketika ayat ini bercerita sebelumnya tentang kisah seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ketika beliau tidak ikut perang, ketika beliau tidak ikut satu peperangan, itu perang Tabuk, maka Ka'ab bin Malik itu ketika itu datang dengan jujur datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang karena tidak ada alasan. Kalau orang-orang munafik waktu itu datang kepada Rasul minta keringanan, jangan dihukum. Kenapa? Mereka membuat alasan-alasan, akhirnya mereka tidak dihukum. Tapi Ka'ab bin Malik datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa saya tidak berperang? Karena saya tidak berperang gak ada alasan. Yang gak ada udzur syar'i yang bisa menghalangi saya untuk tidak berperang. Contohnya kalau ada perempuan tidak berperang ya wajar, ada anak kecil, ada orang tua. Tapi saya memang gak ada alasan. Dan akhirnya Ka'ab itu dihukum. Ketika dihukum, Ka'ab menerima hukuman tersebut. Dan akhirnya sampai Allah menurunkan ayat khusus tentang Ka'ab. Bahwa Allah telah mengampuni Ka'ab tersebut. Maka di ayat 119 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, dalam surat At-Taubah 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini yang kedua. Jadi nikmat yang paling besar setelah nikmat keislaman adalah nikmat ketika kita diberikan kejujuran. Jadi jujur. Yang ketiga, jujur ini adalah penting buat kita karena keutamanya besar. Di antara keutamanya adalah as-sidqu barakatun fil a'mali wal amwal. Kejujuran itu akan membawa keberkahan, baik itu dalam amalan kita, dalam aktivitas kita, termasuk dalam harta kita. Rasul menyampaikan, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ini kan kaitan dengan jual beli. Pedagang dan pembeli itu punya pilihan, mau melanjutkan perdagangan atau tidak selama dia belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma burika lahuma fi bai'ihima. Jika pedagang dan pembeli itu jujur, menjelaskan tentang kekurangan, kelebihan apa yang dia transaksikan tersebut, maka akan diberikan keberkahan dalam perniagaannya. Wa in katama wa kadhiba, jika dua-duanya berdusta, jika dua-duanya menyembunyikan dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan, akan diharamkan, akan dijauhkan dari keberkahan transaksinya tersebut. Pantas kalau Rasul ketika kita membahas tentang Kitabul Buyu di dalam Bulughul Maram, Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, at-tajirus saduqul amin al-muslim. Pedagang yang jujur, pedagang yang terpercaya, dan dia seorang muslim, ma'as syuhada yaumil qiyamah. Dia akan dibangkitkan bersama para syuhada di hari kiamat. Sehingga kata Rasul, ma'amlaqa tajirun saduq. Pedagang yang jujur itu, pedagang yang jujur itu selama-lamanya dia tidak akan pernah merugi. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi adalah apa? Kejujuran itu akan membawa keberkahan baik dalam kehidupan kita di dunia, apalagi kehidupan kita di akhirat. Allah akan memberikan keberkahan dalam harta kita, termasuk juga Allah akan memberikan keberkahan dalam aktivitas kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang jujur itu adalah keutamaannya insyirahus sadr, hatinya menjadi lapang. Wa qurratu ainin wa sakinatun nafs, hidupnya juga akan tenang. Jadi orang jujur itu hidupnya tenang. Kenapa? Apa yang harus dia risaukan? Orang saya mah tidak ada masalah apa-apa. Makanya coba kalau ada orang naik motor gitu kan, sekarang lagi banyak razia ya. Kalau ada orang naik motor nggak pakai helm, kira-kira gimana tuh? Begitu ada polisi di depan kan pikirannya apa? Ya sampai kan ada anekdotnya ya di polisi mana gitu, pinter juga buat buat anekdot tentang orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas gitu ya. Ada kan yang pas begitu melanggar lalu lintas, kan polisi lalu lintas. Akhirnya dia masuk got. Kemudian kata polisi, "Ari kamu ngapain di situ?" "Udah Pak polisi, diam aja." Kan polisi itu polisi lalu lintas. Ari lalu lintas di mana? Di jalan. Bukan lalu got gitu kan.
Lalu lintas kan di jalan, bukan di got. Akhirnya udah kata polisi, saya tungguin sampai kamu ke jalan raya nanti. Saya sampai malam kan di banyak nyamuk dan sebagainya, ditungguin sama polisi. Akhirnya kata dia, wah nyesel juga ya gitu. Kan orang yang apa? Orang yang jujur tuh hidupnya tenang. Orang yang jujur itu hidupnya akan tenang. Sehingga kata Rasul, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada hal yang tidak ragu-ragu. Tapi hadisnya adalah fa inna sidqa tuma'ninatun. Yang namanya kejujuran itu akan membuat hati kita tenang. Kemudian wal kadhib ribatun. Sedangkan yang namanya bohong itu adalah akan membuat orang ragu-ragu, membuat orang tidak tenang. Siapapun kita, ketika kita melakukan kedustaan, pasti tidak akan tenang. Dan orang yang berdusta itu akan melakukan kedustaan yang kedua untuk menutupi kedustaan yang pertama dan terus menerus seperti itu. Sehingga betul kata Rasul, kejujuran itu adalah sumber segala kebaikan. Sedangkan kedustaan fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yang namanya kedustaan, yang namanya kebohongan itu akan mengantarkan kita kepada apa? Keburukan. Yang berikutnya, keutamaan jujur itu adalah as-shadiquna min khairin nas. Orang-orang yang jujur itu adalah manusia yang paling baik. Sehingga pantas kalau Rasul itu adalah salah satu gelarnya adalah as-siddiq. Beliau itu memang orang yang paling jujur. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan, qala kunna ya Nabi Allah, man khairun nas. Kata Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Kata Rasul, dzul qalbil mahmum wal lisan as-shadiq. Yang paling baik itu adalah dzul qalbil mahmum. Kemudian yang kedua adalah wal lisan as-shadiq, dan orang yang memiliki lisan yang jujur. Qulna ya Nabi Allah, kami mengatakan wahai Rasulullah, qad arafna al-lisan as-shadiq. Kami tahu orang yang memiliki lisan yang jujur. Famal qalbul mahmum. Apa yang dimaksud dengan al-qalbu al-mahmum? Kata beliau, al-qalbu al-mahmum itu adalah at-taqiyyun naqi. Al-qalbul mahmum itu adalah hati yang bertakwa dan hati yang bersih. Alladzi la itsma fihi, tidak ada dosa di situ, wala baghyun wala hasadun, tidak ada iri dengki dan tidak ada juga dia melampaui batas. Jadi kata Rasul, orang yang paling baik itu siapa? Orang yang memiliki lisan yang jujur. Kemudian orang yang jujur juga, kata Rasulullah SAW dalam hadis lain disebutkan bahwa orang jujur itu adalah an-najatu minan nar. Dia akan dibebaskan dari api neraka. Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, riwayat Imam Al-Bukhari, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidaklah ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, shadiqan min qalbihi, jujur dari hatinya yang paling dalam. Dia tersebut orang jujur. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan buat orang tersebut dari api neraka. Jadi orang yang jujur mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi betul-betul berdasarkan kejujuran dari hatinya, orang tersebut akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Kemudian orang jujur juga adalah kata Rasul, orang jujur juga bahwa bisidqi ma'allahi najatun minal makruh fid dunya wal akhirah. Orang yang jujur itu akan diselamatkan dari segala macam kesulitan, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia, apa orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah? Allah akan berikan kemudahan kepada orang tersebut. Kita tahu di dalam hadis yang panjang cerita tentang 3 orang yang masuk ke gua, kemudian guanya tersebut tertutup oleh batu. Kan ketika itu apa? Ketika itu salah seorang di antara mereka mengatakan, innahu wallahi lan yanjiakum illa as-sidq. Demi Allah, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran. Falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi. Maka hendaklah setiap di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang sangat jujur amalannya. Artinya amalan yang paling ikhlas, amalan yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga orang yang masuk gua tersebut masing-masing berdoa sampai berdoa, ya Allah, jika ini saya lakukan memang betul-betul karena Engkau, selamatkan saya dari gua. Dan ternyata ketiga orang tersebut betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-najatu minal makruh
fid dunya. Orang tersebut akan diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan dunia. Hal-hal yang menyulitkan. Artinya Allah akan berikan kemudahan kepada orang-orang tersebut. Sehingga setelah mereka bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan, dan akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah dari gua tersebut. Kemudian bagaimana dengan Allah akan menyelamatkan orang tersebut di akhirat? Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 119 disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 119, qala Allah berfirman, hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat maksudnya, hari ini adalah hari yang memang kejujuran itu akan bermanfaat buat orang-orang yang jujur. Kejujuran ketika di dunia itu akan bermanfaat yaumil qiyamah. Dan kata Allah, lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi orang-orang jujur tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bagi mereka surga yang di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang nyata. Itulah kemenangan yang agung, yang besar. Jadi di yaumil qiyamah orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau kata Ali bin Abi Thalib, di dunia ini kata beliau, amalun bila hisab. Di dunia ini adalah kita beramal dengan kejujuran kita tentunya, dengan keikhlasan kita. Tapi di dunia ini tidak ada hisab, tidak ada hitungan. Tapi ghadan, kelak di yaumil qiyamah, yang akan berguna itu apa? Hisabun bila amal. Yang akan ada itu adalah hisaban kita, tidak ada amal di situ. Amal kita adalah ketika di dunia. Sehingga kalau Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis kaitan dengan nasihat supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kata Rasul, igtanim khumsan qabla khumsin. Gunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Salah satunya adalah hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang yang namanya kematian. Yang namanya kematian itu bisa datang kapanpun. Makanya sampai Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap pribadi itu, setiap kita pasti akan mati. Dan setiap kita nanti di hari kiamat akan diberikan balasannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat itu balasannya itu betul-betul akan dibalas. Tergantung amalan kita. Siapa orang yang selamat, siapa orang yang bahagia, siapa orang yang mendapatkan kemenangan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga, dialah orang yang mendapatkan kemenangan tersebut. Salah satunya adalah apa? Orang dimasukkan ke surga dengan kejujuran selama dalam kehidupannya. Tadi diulangi ayatnya, hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini maksudnya di hari yaumil qiyamah. Kejujuran mereka itu akan bermanfaat buat orang-orang yang jujur. Makanya pantas kalau Rasul pernah menyampaikan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara buat orang-orang yang beriman. Maksudnya apa penjara buat orang-orang yang beriman? Maksudnya adalah di dunia ini memang orang-orang beriman ada aturan-aturannya.